Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Teman-teman semua, kita lanjutkan kaji kita tentang 21 amalan cerdas. Yang ketiga adalah berwudu. Jadi berwudu adalah merupakan amal yang ringan, akan tetapi di sana ada manfaat yang sangat besar sekali, sehingga setiap muslim dianjurkan untuk sering-sering berwudu. Adapun keutamaan berwudu diantaranya, yang pertama, akan keluar dosa bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh tersebut, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian dia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, hingga keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga wudu adalah salah satu tanda kesempurnaan iman, di mana Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan Ibnu Hibban dan Al-Albani. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan wudu di saat kondisi menyulitkan bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah hapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu pada saat kesulitan, memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat, itu adalah ar-ridha, yaitu bagaikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang keempat, bekas air wudhu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat, sebagai tanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa ia adalah umatmu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan kaki-kakinya berada di sekumpulan kuda yang hitam legam? Tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Para sahabat berkata,
"Ya, benar ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan dan kakinya karena wudu." Hadis riwayat Malik An-Nasai dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani. Kemudian yang kelima, berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir setan yang mendekam dalam ruang hidung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian bangun tidur kemudian berwudu, hendaklah mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian yang keenam, barang siapa yang berwudu secara sempurna kemudian sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan baginya surga. Dari Humran Maula Utsman, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta diambilkan air wudu. Kemudian beliau berwudu, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, kemudian mencuci tangan kiri hingga siku 3 kali, seperti itu. Kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci telapak kaki kanan hingga mata kaki 3 kali, kemudian mencuci telapak kaki kiri seperti itu 3 kali. Kemudian Utsman berkata, "Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu saya ini." Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian bangkit sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir. Kemudian yang ketujuh, berwudu dan membiasakan sholat sunnah setelahnya adalah amalan penduduk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal pada saat sholat subuh, "Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam yang engkau lakukan, karena aku mendengar suara sandalmu di depanku di surga." Bilal berkata, "Tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu pada siang atau malam, kecuali aku sholat sesuai dengan yang mampu aku lakukan dengan wudu itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada poin yang ketujuh ini, amalan yang dilakukan Bilal adalah amalan yang disetujui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis ini tidak boleh seseorang menyatakan bahwa seseorang boleh beramal tanpa ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sebagian orang yang beramal dengan tanpa contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan hadis ini. Padahal hadis ini adalah
disetujui oleh Rasul, artinya takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal mengemukakan sebuah amal dan amalan tersebut disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedelapan, berwudu secara sempurna, kemudian berdoa setelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, menyebabkan akan dibukakan pintu surga yang delapan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kesembilan, tidur malam dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu dan berzikir sebelumnya memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama, disertai malaikat dalam tidurnya. Yang kedua, didoakan ampunan oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, jika bangun dan berdoa kepada Allah, doanya mustajabah. Kemudian yang keempat, jika sebelumnya diiringi dengan doa khusus dari Nabi dengan tidur miring pada sisi kanan, kemudian meninggal dalam keadaan itu, maka ia meninggal dalam keadaan fitrah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tidur malam dalam keadaan suci kecuali akan bermalam pada bajunya satu malaikat, sehingga tidaklah ia membalikkan tubuhnya di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena sesungguhnya ia tidur malam dalam keadaan suci. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas, dinyatakan sanadnya jayyid oleh Al-Mundhiri dan dinyatakan hasan li ghairihi oleh Al-Albani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tidur malam dalam keadaan berzikir dan suci, kemudian bangun di waktu malam, kemudian meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari Mu'adz bin Jabal. Itulah beberapa pahala besar yang akan diraih dari keutamaan berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua untuk selalu bisa melaksanakan wudu, karena wudu ini sesuatu yang nampaknya ringan akan tetapi menjadi sesuatu yang berat jika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.